Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara jemaat milik Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi bersama dengan seluruh warga jemaat se-MD Kediri Selatan. Sebelum kita mengawali aktivitas panjang hari ini, mari Bapak Ibu kita masuk di dalam renungan kita. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru pemberian Tuhan, hari baru yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Dan mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka setiap hati kami, hadir menerangi hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, juga penuntun dalam sepanjang hidup kami, sepanjang langkah kami hari ini, dan menjaga kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 8b sampai 12. Tetapi beberapa ayat yang akan khusus kita renungkan bersama terambil dari ayat 8b dan 9 yang demikian kesaksiannya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian kesaksian firman Tuhan. Disebut berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca status di WA yang menurut saya menarik Bapak Ibu, dan saya sempat mencatatnya yang demikian. Tahun 2020 sungguh-sungguh menjadi tahun tikus. Karena yang pertama, kita semua bersembunyi di rumah. Yang kedua, kita keluar hanya untuk mencari makanan. Yang ketiga, kita membuat persediaan makanan untuk dimakan esok hari. Dan yang keempat, kita takut dan melarikan diri ketika orang-orang mendekati. Ya, memang status ini ditulis sebagai bahan bercanda, guyonan saja, untuk mengisi waktu luang, untuk mengisi kejenuhan ketika kita harus di rumah saja. Tetapi menurut saya ada yang menarik di sini. Menurut saya poin yang keempat. Kita takut dan melarikan diri ketika orang-orang mendekati. Di tengah pandemi COVID-19, kata takut menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Karena menurut saya takut itu ada dua. Yang pertama, takut yang dikelola, dan yang kedua, takut yang dibiarkan liar. Takut yang dikelola adalah ketika seseorang merasa takut, maka orang itu akan menerima dan menghadapi rasa takut itu dengan tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Dan yang kedua, takut yang dibiarkan liar, ketika orang merasa takut, orang itu berusaha menolak rasa takut itu dengan melakukan sesuatu yang tidak wajar.
Kalau Bapak Ibu mengamati, mengawali pemberitaan pandemi COVID-19 di Indonesia, bukankah banyak orang mengalami ketakutan yang dibiarkan liar? Awal-awal pemberitaan pandemi atau wabah COVID-19 ini, ada banyak orang dalam kondisi sehat memborong vitamin sebanyak-banyaknya, memborong masker sebanyak-banyaknya, memborong alkohol sebanyak-banyaknya. Takut tidak kebagian, takut sakit, tanpa berpikir nanti saudaraku yang sakit kebagian atau tidak. Orang menjadi egois dan berpusat kepada dirinya sendiri. Dan saat ini kita juga mendengarkan berita-berita di televisi yang menyiarkan bahwa ada jenazah saudara kita, jenazah COVID-19 ditolak untuk dimakamkan di tempat di mana mereka tinggal. Mereka ketakutan yang dibiarkan liar dan akhirnya menjadikan mereka lupa siapa dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, siapa sih diri kita ini? Ayat 8b dan 9 saya akan mengulangi pembacaannya yang demikian. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita diingatkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ibarat penumpang begitu Bapak Ibu, kita itu sudah menerima tiket keselamatan jiwa. Bukankah tiket keselamatan jiwa ini menjadi tujuan hidup semua orang? Kemudian pertanyaannya, kalau kita sudah mendapatkan tiket keselamatan jiwa, berarti kita tidak boleh takut. Siapa yang mengatakan tidak boleh takut, Bapak Ibu? Rasa takut itu wajar dialami oleh manusia, karena manusia itu terbatas, tidak bisa menguasai dan mengendalikan apapun yang terjadi di sekitarnya, karena terbatas dan lemah sebagai manusia. Tetapi persoalannya, rasa takut itu dikelola atau dibiarkan liar. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima tiket keselamatan jiwa. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan dalam minggu Paskah ini? Dengan memperingati serta merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus semangat untuk mewartakan kebangkitannya kepada semua orang, supaya tidak hanya diri kita yang menerima keselamatan jiwa, tetapi banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus dan semuanya menerima tiket keselamatan jiwa. Selamat belajar untuk mengelola rasa takut dan selamat untuk senantiasa mewartakan kebangkitannya supaya semua orang mendapatkan keselamatan jiwanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu
yang telah mengingatkan kami siapa diri kami ini. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena pengorbanan Tuhan Yesus menjadikan kami mendapatkan keselamatan jiwa. Dan kiranya firman Tuhan ini semakin memberi semangat, memotivasi kami untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Sehingga bukan hanya diri kami yang menerima keselamatan jiwa, tetapi semua orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan jiwa. Kami mohon kekuatan sehingga kami semua dimampukan untuk mewartakan berita kebangkitan Kristus kepada semua orang. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.